memberikan penghargaan yang dapat emas 200 juta, yang dapat perak 150 juta, dan perunggu 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan Orkes by Kabar Kota Sulsel. Dan tentu saja masih dengan saya Usmarlah Haji, sang pengiring orkes pastinya ya. Dan tentu saja untuk podcast orkes kali ini saya akan menghadirkan ini dari cabang olahraga ya, yang kemarin sempat berprestasi di PON 20 Papua 2021 kemarin. Dan tentu saja cabang olahraga ini merupakan salah satu andalan dari Sulawesi Selatan pastinya ya. Cabang olahraga Muay Thai ya. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Pengcap, pengurus cabang Muay Thai Sulawesi Selatan, ada Ibu Nur Rahmi. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari Baik. ini? Aduh, ini masih semangat ya? Iya. Dari PON Papua kemarin ya? Iya. Oke, nah ini saya mau bincang-bincang Bu tentang keberhasilan atlet-atlet Muay Thai ya di PON 20 Papua kemarin. Ini sempat merebut 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Iya. Dan memberikan sumbangsi untuk peringkat Sulawesi Selatan yang berada terakhir di peringkat 11 ya. Iya. Seluruh Indonesia dari 34 provinsi yang ikut PON 20 Papua kemarin. Nah, ini Bu, saya sebelum kita bincang-bincang lebih lama lagi, ini saya mau tanya dulu nih Bu, kira-kira bagaimana melihat Ibu tentang perkembangan atlet Muay Thai di Sulawesi Selatan ini Bu? Ya, baik. Iya. Perkembangan Muay Thai di Sulawesi Selatan ini mungkin sudah sering kita lihat ya. Iya. Walaupun dikatakan cabur baru, bukan juga cabur baru. Karena Muay Thai itu dari tahun 2013 sudah melaksanakan SEA Games. Iya. Ya, SEA Games pertama kali di Myanmar. Myanmar, setelah itu sudah 3 kali SEA Games karena COVID sehingga tertunda. Dan atlet-atlet kami juga sudah sering ikut pelatnas. Iya. Kejuaraan-kejuaraan dunia. Jadi sampai sekarang pun dalam persiapan untuk PON-nya pun kami sudah sering mengikuti kejurnas dan kegiatan-kegiatan lainnya. Begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Muay Thai ini adalah cabang olahraga baru ya. Iya. Kalau tahun ini PON Papua ini yang baru pertama Bu ya, Muay Thai ya dipertandingkan. Iya. Berarti PON lalu hanya sebagai eksebisi ya, seperti itu? Belum pernah. Oh, belum pernah, langsung dipertandingkan? Baru kali ini langsung dipertandingkan. Oke, dan ini sangat atlet-atlet Sulawesi Selatan bisa diperhitungkan ya, seperti itu ya. Iya. Dan akhirnya bisa meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu, seperti itu ya. Oke, kalau Bu, kalau untuk atlet Muay Thai sendiri yang dikirim ke PON 20 Papua 2001 kemarin itu berapa, tadi saya sudah jelaskan ya, total medali yang sudah ini. Bagaimana dengan persiapan atlet-atletnya Bu? Berapa lama digembleng untuk bisa ikut PON ini? Ya. Mulai dari prapon ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan Bu? Waktu itu kan persiapan prapon itu 2018 di akhir tahun. Iya. Kami menurunkan 10 atlet. 10 atlet? Prapon. Iya. Di Jakarta, cuman yang berhasil dalam masuk ke PON itu ada 4 atlet. Ada 4 atlet. Yaitu salah satunya dari seni Wekru atas nama Nadia Indah Royani, Sri Evianti di kelas 45 kg, Iya. Siti Maudi di kelas 60 kg, dan Sul Bimantara di kelas 54 kg. Seperti itu. Jadi dari kejurnas itu atau prapon tadi Bu? Dari prapon menghasilkan PON ada 4 PON. atlet yang kami loloskan untuk. Jadi berapa PON. atlet yang dikirim ke PON kemarin Bu? Ada 20? Ada 4. Ada 4. Semuanya Lolos. dapat. Jadi 3. Satunya gagal, mungkin belum berhasil ya. Mungkin perlu latihan lagi sehingga bisa meraih medali. Oke, begitu ya. Nah, kalau kemarin memang kalau Muay Thai itu menjadi andalan juga Sulawesi Selatan di PON. Iya, salah satu memang jadi satu andalan di mana menargetkan ya dari Kadispora Sulsel menargetkan Muay Thai itu 1 emas. 1 emas. Iya. Dan tercapai begitu. Tercapai. Kalau perak, perunggu? Perak, perunggu sudah masuk juga dalam dan sebenarnya bisa melebihi target ya.
Cuma mungkin atlet, artinya kalau Muay Thai itu kan sendiri itu kan olahraga tak terukur ya. Iya. Dimanapun orang atlet yang kita tidak sangka-sangka bisa meraih. Bisa meraih seperti karena itu ya. Tak terukur pada saat di ring, entah itu proses dari segi fisik atau mental atau apa. Jadi betul-betul Muay Thai itu berfight sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya beliau dan fisiknya. Oke. Kalau Muay Thai sendiri itu apa ya? Itu semacam gerakan-gerakannya itu apa yang harus diandalkan begitu? Gerakan tangan, kaki atau apa begitu? Iya, kalau Muay Thai itu sendiri itu kan olahraga kolaborasi ya. Kolaborasi. Ada siku, ada lutut, ya. Ada tangan. Kepala enggak? Bukan ya? Kepala tidak ya Bu ya? Ada elbow. Elbow. Itu elbow apa itu Bu? Elbow itu permainan sikut. Permainan sikut jadi kayak ini ya. Iya, itu main semua. Main semua, sikut, sikut kaki juga, lutut, begitu ya. Iya, tendangan. Sama jenisnya kayak karate. Kayak karate, taekwondo kayak gitu ya. Tapi ini permainan Muay Thai ini dari mana sih asalnya Bu? Dari Thailand. Dari Thailand ya. Oke Bu. Nah, kalau apa ya? Ini kan kemarin apakah medali yang dicapai oleh atlet Muay Thai sudah memenuhi target kemarin itu Bu? Iya sudah. Sudah ya. Jadi target medali itu kan diserahkan kami tadi dari Spora itu 1 emas. Yang lainnya berarti 1 perak, 1 perunggu itu sudah sangat luar biasa bagi kami ya. Iya. Karena apalagi cabur Muay Thai ini baru pertama kali diturunkan di PON, bisa memberikan hasil yang terbaik buat PON 2020 buat Sulawesi Selatan. Iya. Di mana emas itu pun ternyata pada saat tanggal 24 September pertandingan cabur olahraga Muay Thai ini beberapa ada cabur yang sudah bertanding. Baru tanggal 3 itu menyumbangkan medali. Jadi dari Muay Thai sendiri itu yang menyumbangkan medali emas pertama buat Sulawesi Selatan. Oke, kalau untuk atlet-atlet Sulawesi Selatan itu apakah ada yang sudah pernah mewakili negara begitu di internasional? Sudah. Itu siapa itu? Sulbi Mantara di kelas 54 kg yang pernah mengikuti kejuaraan Asia di Thailand. Raja. Kalau di Thailand itu kan pakai istilah king ya, raja. King, raja. Pernah juara 1 beliau. Juara 1 ya. Iya. Dan akhirnya juga mewakili Sulawesi Selatan di PON ya. Iya. Oke. Kalau untuk terkait dengan sarana dan prasarana di Sulawesi Selatan, Ibu, untuk atlet-atlet Sulawesi Selatan, apakah ini sudah memadai atau representatif? Artinya sudah cukup ya, representatif, iya. Cuman mungkin kan ini kan cabur baru. Kami memang masih belum punya tempat paten. Iya. Itu pun kami akan bentuk tempat, ada tempat di kami. Hibah dari Ketua PB Muay Thai Indonesia Bapak Dr. Sudirman. Beliau menghibahkan tanahnya di daerah Teku Umar untuk membuat camp Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara dibuat baru kemarin itu pada saat pelantikan kami, beliau memasangkan batu pertama. Semoga dari pemerintah setempat Provinsi Sulawesi Selatan bisa memberikan sumbangsi supaya camp Muay Thai di Jalan Teku Umar itu bisa terbangun. Dan sekarang waktu persiapan PON kemarin itu juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kantor DPRD, di mana ini kan kepada Ibu Sulsel ya? Ya, beliau yang berikan kami support dan sumbangsi DPRD tempat sarana prasarana latihan, sehingga dalam persiapan kurang lebih 2 bulan di sana sebelum kami berangkat, di sanalah kita latihan maksimal. Oh, jadi di Papua itu latihan selama 2 bulan? Selama persiapan untuk di DPRD kan 2 bulan. Untuk persiapan. Iya, untuk persiapan PON-nya itu kan dari 2019 kan, tapi kan COVID pandemi. Sempat atletnya tidak berlatih, hanya masing-masing di rumah. 2020 sudah mulai berjalan sampai sekarang latihan hingga menghasilkan seperti sekarang ini. Iya, jadi disupport ya dari DPRD, Ketua DPRD begitu DPRD ya. Provinsi. Dan kalau tidak salah itu dihadiri oleh Ketua DPRD Sulsel ya. Pada saat atlet-atlet kita ini meraih medali emas, perak dan perunggu di sana ya. Tanggapannya tadi sangat merespon ya, dan sangat memberikan apresiasi atlet-atlet Sulawesi Selatan yang sudah berkiprah di PON 20 Papua yang berhasil menyumbangkan emas, perak dan perunggu dari cabang olahraga Muay Thai ya, seperti itu ya. Oke Bu,
Kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri itu atlet-atlet itu kebanyakan dari daerah mana, Bu? Kalau boleh tahu di Muay Thai. Makassar, masih di Makassar karena atlet kami yang 4 orang itu, yang 3-nya itu dari Makassar semua. Kecuali Sri Evianti dari Kabupaten Bantaeng. Yang lainnya semua dari Makassar. Tapi kalau dilihat dari daerah-daerah yang ada potensi-potensi atlet kita itu selain di Makassar dan Bantaeng juga, itu kira-kira dari daerah mana, Bu, yang bisa ini? Yang bisa saya lihat sekarang ini dari Toraja. Toraja juga. Sudah ada juga, kan ada berbentuk Maros, Pangkep, Goa. Iya. Itu semua sudah mulai berkembang ya, begitu. Iya, Pindrang. Sudah ada beberapa. Karena kan rencananya juga kita akan mau melaksanakan Prapor-Prof mungkin tahun depan dan ya. Prof. Tapi kalau dari cabang olahraga Muay Thai sendiri itu sudah ada semuanya ya, pengurus Pemcap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Baru 14 kabupaten yang sudah terbentuk. Yang sisanya itu sementara proses untuk pelaksanaan musyawarah daerah dulu, baru secara prosesi pelantikan. Nah, Bu, kalau dari kalau Ibu sendiri nih, saya tahu Ibu adalah seorang anggota TNI dan berpangkat mayor seperti itu. Kalau melihat Muay Thai sendiri, apa berat ya, Bu, untuk bisa ini ya? Bagaimana Kaduka mengurus cabang olahraga Muay Thai ini? Terpilih kemarin tahun berapa, Ibu? Baru tahun ini. Tahun ini hingga tahun periodenya? 2005. 2025 ya. Oke, bagaimana melihat bagaimana untuk bisa mengurus, apakah ini berat atau gimana menurut Ibu untuk cabang olahraga Muay Thai, mengingat cabang olahraga Muay Thai ini kan ya bisa dibilang cabang andalan juga sih sebenarnya. Bagaimana, Bu? Ya, jadi baru pertama ada kali mungkin juga sih ya. Ada mungkin trik-trik atau strategi yang ingin ataupun visi misi dari sebagai ketua gitu. Iya. Mungkin kalau seorang calon ketua maupun pengurus itu mungkin ada background olahraganya dulu ya. Iya. Berarti Ibu dari berasal mantan atlet Muay Thai juga. Oh, karate ya. Saya dulu karate, sudah sering juga dari event nasional maupun internasional saya sudah. Oh, berarti Ibu Nur Rahmi ini pernah mempersembahkan medali juga untuk Sulawesi Selatan. Dari PON luar biasa 2004 ya. saya dapat juara 1. Oh, iya. Di internasional SEA Games 2006 di Filipina kan begitu. Pas pertama buat Indonesia waktu itu. Waduh, ternyata saya berhadapan dengan karateka dari Sulawesi Selatan ya, Bu ya. Jadi saya juga pernah kalau tidak salah saya kan juga suka baca-baca artikel, Bu. Ini misalnya kalau ada kejuaraan nasional ataupun PON, misalnya Sulawesi Selatan berada di urutan keberapa sih, atlet Sulawesi Selatan itu meraih apa sih, cabang olahraga apa, dan karate. Dan mungkin saya sempat membaca bahwa Nur Rahmi ini peraih medali emas di Sulawesi Selatan seperti itu. Bahkan di internasional ya. Iya. Jadi seperti itu prosesnya. Apalagi menjadi calon ketua di cabur olahraga khususnya Muay Thai. Di mana Ketua PB Muay Thai Indonesia mempercayakan kepada saya memangku sebagai Ketua Umum Muay Thai Pengurus Provinsi Muay Thai Sulawesi Selatan. Sehingga saya bilang, alhamdulillah kalau seperti itu kami akan mengembangkan olahraga Muay Thai, walaupun baru pertama kali sih sebenarnya pembentukannya itu dari 2013. Realisasi sebagai ketua dari sekarang baru terbentuk secara resmi, di mana kami sudah mengembangkan dari waktu kurang lebih 3 bulan ini. Saya sudah mengembangkan di beberapa kabupaten, sudah membentuk kabupaten 14 kabupaten dalam jangka 3 bulan. Waduh, luar biasa ya, 3 bulan ya? Iya. 3 bulan. Jadi targetnya, waduh, luar biasa ini Bu Nur Rahmi ya, bisa membentuk itu 14 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan dalam waktu 3 bulan seperti itu sampai sekarang. Jadi yang lain-lainnya nanti mengikuti aja sesuai dengan siapa yang siap menjadi ketua kabupaten. Siapapun orangnya, saya nggak melihat dia apa, yang penting dia mempunyai jiwa sportivitas dan penuh tanggung jawab di bidang olahraga, karena kita ini di olahraga ini kan mempunyai sportivitas jiwa. Apapun itu untuk atlet, untuk prestasi buat bangsa dan negara, dan terutamanya di Sulawesi Selatan. Oke, jadi ini
cabang olahraga Muay memang baru ya, tapi seorang ibu mudah-mudahan di tangan Ibu Nurrahmi ini bisa lebih berkembang lagi ya, dan bisa mencetak atlet-atlet yang berprestasi lagi ya, seperti itu. Kalau kemarin tahun ini hanya meraih 1 emas, 1 perak, 1 perunggu, tapi mungkin PON kedepannya bisa meraih lagi ya, lebih dari itu ya. Bisa. Apalagi dari 14 daerah yang sudah terbentuk ini, mudah-mudahan semuanya bisa ya, 24 kabupaten dan kota ya, dan itu bisa mencari bibit-bibit unggul dari 24 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan, Ibu. Nah, Ibu, kalau terkait dengan ini, Bu, biasanya kan kalau daerah atau provinsi yang atletnya menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu, itu biasanya pemerintah provinsi itu menjanjikan bonus seperti itu. Nah, kalau dari cabang olahraga Muay Thai ini, apakah dijanjikan juga seperti dengan atlet-atlet lain bahwa peraih medali emas akan menerima ini perak, perunggu, dan gitu, Bu? Iya, baik. Dari sebelum kami turun di PON, Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan sudah menyampaikan kepada para atlet agar bersemangat, punya jiwa sehingga dapat berprestasi yang lebih baik, sehingga kemarin malam Bapak PLT Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sudah mengadakan acara Ramatama apresiasi bagi atlet peraih medali PON sekaligus. Kapan? Semalam ya? Iya. Di Rujab ya, semuanya atlet. Semua atlet beliau mengapresiasikan bahwa cabur olahraga Sulawesi Selatan itu meningkat. Ya. Jadi dia memberikan apresiasi, di mana memberikan penghargaan yang dapat emas 200 juta, dan dapat perak 150 juta, dan perunggu 100 juta. Seperti itu penghargaannya. Oh, begitu ya. Dan itu kapan akan diterima, Bu? Apakah ada sudah masuk di ini atau gimana? Belum. Jadi masih terproses ya. Proses, mudah-mudahan bisa secepat direalisasikan. Oh, begitu ya. Cepat diselesaikan. Tapi kalau yang kemarin, kalau yang dapat yang di SEA Games kemarin, itu dijanjikan juga ya pemerintah provinsi. Di SEA Games? Iya. Tetap. Begitu ya. Iya. Sudah terrealisasi? Itu udah lama. Sudah ya. Jangan sampai belum ya. Biar kita dengar di sini. Oke. Nah, kalau dari cabang Muay Thai sendiri, Bu, sebagai ketua, ini sebenarnya apa yang Ibu ketua bisa harapkan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, dari KONI mungkin, dari pemerintah provinsi bisa istilahnya fasilitas yang inginkan seperti itu, Bu, biar lebih meningkat lagi prestasinya. Artinya sarana prasarana dan dukungan, tempat yang memadai buat atlet-atlet kami, sehingga bisa berlatih dengan nyaman, dan setiap kegiatan-kegiatan kejuaraan maupun event itu diikut sertakan, sehingga atlet dapat mempunyai pengalaman, sehingga bisa meraih prestasi dan bisa meraih hasil yang terbaik ke depannya nanti pada saat PON 2001 di Aceh dan Papua. Oh, begitu ya. Artinya dari kami kan, dari pengurus itu yang diharapkan ya bisa lebih memadai lagi seperti itu, biar atlet-atlet kita ini, dari utamanya untuk cabang olahraga Muay Thai tapi semuanya harus bisa merata ya, seperti itu, biar Sulawesi Selatan bisa masuk lagi di 10 besar seperti itu. Bukan lagi 10 besar, kalau umpamanya lebih banyak lagi apresiasinya dari pemerintah. Artinya atlet kita kan lebih semangat. Sekarang ini lebih meningkat karena Bapak PLT Gubernur juga menyampaikan semalam seperti itu, memberikan penghargaan yang lebih dari PON sekarang ini untuk kedepannya, sehingga Sulsel nanti 2005 pada saat 2025 untuk persiapan PON itu bisa meraih bukan lagi 10 besar, tapi 5 besar ya. Bisa masuk 5 terbaik besar di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Begitu. Kan kemarin di PON berapa itu ya? Kalau tidak salah Sulawesi Selatan itu berada di posisi keempat, 5 ya kalau nggak salah ya, di luar Pulau Jawa begitu. Sumatera kayaknya. Iya, mungkin seperti itu. Dan ya memang sih kalau dari provinsi Sulawesi Selatan selalu masuk 10 besar ya, seperti itu. Baru kemarin PON Jawa Barat itu kemarin di luar 10 besar, di posisi ke-12.
sekarang sudah naik satu strip, di posisi ke-11 ya. Berarti meningkat ya. Meningkat ya, alhamdulillah seperti itu. Walaupun perolehan medalinya sedikit, tapi peringkatnya naik. Secara keseluruhan naik. Iya, oke. Walaupun cuma tapi emasnya berkurang ya? Emasnya yang berkurang. Oke. Nah, Bu, kalau melihat dari olahraga sekarang ini kan biasanya kan ada kasus misalnya atlet yang tersandung misalnya doping begitu Bu. Nah kalau dari Muay Thai sendiri apa ada pengawasan tersendiri untuk atlet yang jangan sampai pakai doping seperti itu? Iya sudah jelas itu, mungkin bukan cuma cabur Muay Thai aja ya, seluruh cabur Muay Thai agar tidak boleh ya menggunakan ya dalam itu, apalagi seorang atlet harus punya sportivitas jiwa, karena pada saat pertandingan apalagi meraih medali emas itu dari narkoba kan langsung tes dari BNN. Apabila ada positif, juara satunya itu akan ditarik ya? Jadi penuh resiko, jadi memang nggak boleh. Begitu. Sangat dilarang. Oke, jadi ini harus wanti-wanti ya untuk jangan sampai atlet-atlet kita ini tersandung ya seperti itu ya, seperti doping seperti itu. Oke Bu, ini sudah berbicara banyak untuk tentang cabang olahraga Muay Thai, dan mudah-mudahan ini cabang olahraga Muay Thai ini kedepannya akan lebih baik ya seperti itu ya. Nah kalau untuk Ibu sendiri sebagai ketua pengurus cabang Muay Thai Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah meraih prestasi kemarin di PON 20 Papua kemarin, apa harapan dan motivasi dari Ibu sebagai ketua untuk meningkatkan potensi atlet kita untuk PON berikutnya seperti itu? Artinya menyangkut lagi sarana prasarana ya, sarana prasarana ditingkatkan lagi. Ya khususnya buat cabur Muay Thai dan cabur-cabur lainnya, dan mempunyai semangat dan jiwa sportivitas. Apabila sudah memiliki seperti itu, insya Allah di PON ke depan Sulawesi Selatan akan bisa meraih lebih baik dari PON yang sekarang. Seperti itu. Oke, itu harapan dari Ibu ya. Oke, makasih banyak Bu sudah hadir di podcast Orkes ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan untuk kedepannya bisa tercapai, dan apa yang telah kita raih saat ini bisa dipertahankan dengan perolehan medali kemarin, 1 emas, 1 perak, 1 perunggu untuk cabang olahraga Muay Thai untuk Sulawesi Selatan pada PON 20 Papua kemarin ya. Sukses untuk Ibu Nur Rahmi. Mudah-mudahan Muay Thai kedepannya untuk Sulawesi Selatan bisa berkembang lagi dan bisa membentuk pengurus cabang di 24 kabupaten dan kota ya di Sulawesi Selatan seperti itu. Oke, sekali lagi Bu, sukses untuk Bu Nur Rahmi, sukses untuk cabang olahraga Muay Thai Sulsel. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.